ngobrol-ngobrol santai terkait fashion sama orang-orang di balik brand fashion lokal di Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu keren, tamu hebat, yaitu Bu April, CEO dan pendiri Aura Fashion Indonesia, kemudian Mbak Marla, seorang investor dan dari Horizon Creative Fund, dan yang gak kalah keren yaitu Bu Ririn, selaku analis bisnis dan pakar industri fashion di Indonesia. Selamat datang ya kepada wanita-wanita hebat mandiri yang akan menemani kita di podcast kesempatan kali ini. Oke. Jadi topik kita kali ini adalah kita mau tahu perjalanan Aura Fashion yang dari workshop kecil di Lampung sampai brand yang lagi naik daun banget ya. Semua orang juga tahu Aura Fashion sekarang lagi booming banget. Kita kalau lihat di sosial media itu, wah, Aura Fashion itu di mana-mana ya. Dan saya selaku orang yang senang fashion itu, saya jadi ngerasa, wow, Aura Fashion ini kayaknya punya spesialisasi sendiri ya gitu di hati para cewek-cewek remaja yang demen banget sama fashion yang lagi trending di zaman sekarang. Oke, langsung aja. Saya mau tanya ke Bu April. Ceritain dulu dong gimana akhirnya bikin Aura Fashion. Apa masalah yang paling sering Bu April lihat? Lalu kemudian Ibu April pelajari, kemudian Bu April punya inisiatif untuk menciptakan Aura Fashion itu sendiri. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya karena udah diundang ke sini. Awalnya tuh sebenarnya Aura Fashion itu lahir dari saya melihat kalau di Lampung itu masih banyak cewek-cewek terutama yang susah nyari pakaian modis gitu, terus murah. Nah, dari situ Aura Fashion tuh lahir gitu. Kita kayak pengen nyediain fashion untuk kayak wanita-wanita di Lampung yang bagus, murah dan trendy gitu sih. Wow, keren banget ya dari insight Bu April sendiri itu. Berarti dia emang orang yang peduli gitu dengan industri kreatif fashion di Indonesia, terutama di Lampung. Dan idenya beliau ini sungguh luar biasa karena bisa membantu UMKM ya Bu April. Wah, keren banget sih. Saya jujur salut ya sama Bu April dan ide-ide kreatifnya gitu. Sekarang kita beralih ke Mbak Marla sebagai investor. Apa yang bikin Horizon Fund ini akhirnya masuk dan kasih pendanaan ke Aura Fashion? What makes you think you can? Kami lihat dari traction-nya cepet banget ya. Dalam 10 bulan pertama sales online itu mereka udah tembus sampai 3,2 miliar. Dan repeat ordernya itu sampai 68%. Dan engagement di TikTok Shop-nya itu gila-gilaan banget sih. Terus juga timnya tuh juga paham banget sama selera anak muda sekarang. Nah, makanya kayak terciptalah tuh mix antara casual dan modest gitu. Itu yang bikin kita kasih pendanaan awal sampai 85 miliar buat produksi dan ekspansi tersebut. Ya, saya juga lihat kalau Aura Fashion itu memang unik-unik ya. Dari bajunya yang enggak kelihatan pasaran tapi ramah di kantong para remaja-remaja di Lampung ini ya. Oke, kalau Bu Ririn sendiri dari sisi analis, gimana sih posisi Aura Fashion sebagai branding gitu ya dibanding brand-brand lain? Pokoknya banyak kompetitor kan, sambil zaman sekarang tuh fashion udah meluas gitu. Bagaimana? Menurut saya, secara data, saya melihat bahwa Aura ini kuat sekali pada segmen affordable dan modest fashion. Nah, pada market fashion e-commerce di Indonesia tahun ini sangat melonjak. Tumbuhnya itu sebesar 31%, dan Aura udah ngambil sebanyak 5,7% itu sendiri di kategori wanita 18 sampai 30 tahun di Sumatera tepatnya. Nah, keunggulannya di desain yang cepat ikut tren tapi tetap affordable tentunya untuk para remaja nih. Mungkin rata-rata kisaran harganya 150 sampai 350 ribu kan. Iya, Iya, gitu.
gitu. Makanya itu apa supply can-nya mungkin permasalahannya itu pada supply can bahan baku yang kadang tuh naik turun aja harganya. Oh, seperti itu. Wah, menarik ya. Nah, kalau Bu April sendiri nih ya, pertanyaannya, rencana kedepannya itu gimana? Mau ekspansi ke mall-mall besar atau keep in your store aja gitu? Atau ada rencana lebih dalam gitu terkait ekspansi bisnis? Kalau kami sih maunya hybrid ya, tapi pelan-pelan sih. Tahun ini fokus buka 3 pop-up store di Jakarta, Bandung, sama Lampung. Nah, nanti setelahnya kita mungkin akan lebih seru kalau kita nambah ke ekspansi yang lain. Oh, I see. Dan mungkin bisa kolaborasi sama influencer Lampung juga sih, Oh, biar iya, biar lebih seru gitu. That's a good idea. Saya Iya. jujur ya benar banget sih. Influencer Lampung tuh bakal bawa pencerahan yang baik. Iya, apalagi untuk sekarang aura kan kalau fashion. influencer kan kayak bawa impact-nya tuh besar gitu. Benar. Kita tuh besar. Pasti anak muda juga bakal lebih tertarik ya, karena itu kan di Di bidang fashion. iya sekali. Saya juga dukung banget pendekatan itu, karena kalau terlalu cepat buka toko fisik tanpa data penjualan itu kayak bisa boros gitu loh. Dan kami juga minta update data mingguan soal bestseller item dan inventory dari toko Aura tersebut ya. Dan Aura itu selalu kasih data yang rapi, makanya kami full support. Bagus insight dari Bu Marla ya sebagai investor. Gimana kalau Bu? Dari analisis yang saya lihat, kalau mau ekspansi itu sebaiknya ke Jawa, perbanyak kolaborasi dengan TikTok, mungkin apa ya sebutannya sekarang, apa sih namanya? Selebgram nggak sih? Selebgram, betul. Influencer ya? Influencer. Ya, karena dari data itu menunjukkan jika bekerja sama dengan influencer itu akan menaikkan sales nih. Yang saya lihat itu bisa menaikkan 42% dalam 2 minggu aja itu udah bisa naikin 2%. Nah, juga CAC atau mungkin biaya akuisisi customer itu bisa tertekan kalau pakai user generated content. Oh, the power of Selebgram atau influencer gitu ya Bu. Iya. Bener banget Bu Ririn, kami udah coba untuk collab 2 bulan yang lalu dan hasilnya langsung kelihatan sih. Makanya saya mau ucapin terima kasih nih buat Bu Marla dan Bu Ririnnya. Iya, terima kasih juga ya. Insight-nya bagus banget, diskusinya tuh seru banget jujur ya. Saya ngerasa lebih banyak tahu gitu ya tentang fashion karena berbincang-bincang dengan para perempuan hebat di hadapan saya ini. Nah, sekarang nih buat teman-teman yang lagi mikir atau pengen gitu ya memulai brand fashion, bisnis fashion, tolong dong boleh dikasih insight-nya, dikasih penjelasan atau saran praktis untuk teman-teman di luar sana. Mungkin Bu April dulu bisa memberikan saran. Oke, baik. Sarannya sih yang pertama itu mulai dari masalah yang kamu lihat di sekitar gitu. Jangan ikut-ikut tren gitu, karena kita harus bikin yang sesuatu tuh yang beda gitu dari yang lain. Harus punya ciri khas gitu. Ya, feels different gitu Iya, ya. jangan ini ikut gitu, jangan. Kalau Bu Marla sebagai investor, bagaimana? Menurut saya sih kayak harus punya data penjualan yang jelas dan siap ditanya kapan aja sih. Itu fondasi bisnis ya yang benar. Gue gimana kalau untuk Bu Ririn sendiri? Gimana? Menurut saya harus terus update terkait tren. Memang tren itu tidak bisa kita ikuti selalu, tapi jika mengikuti selera konsumen itu fashion itu akan sukses tentunya, karena setiap musim itu akan berbeda-beda dan akan terus beradaptasi. Nah, yang itulah yang adaptasi itu akan yang menang. Mantap sekali diskusi kita kali ini ya, bener-bener
saya banyak tahu tentang fashion, tentang bisnis dan ekspansi bisnis. Saya belajar fashion dan mengelola bisnis dari Bu April. Terima kasih Bu April. Lalu kemudian Mbak Mara, itu saya makin banyak tahu tentang investasi, bagaimana kita memikirkan investasi jangka panjang untuk kedepannya gitu ya. Dan Bu Ririn, gak kalah juga saya ucap terima kasih juga karena telah memberi insight baru ya, analisis bisnis. Jadi kita tahu ya kalau bisnis itu sangatlah luas, jadi kita perlu memikirkan dampaknya kritis, kita harus mengkritisi bisnis itu seperti apa. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah menonton podcast kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita bisa diberi insight, pencerahan terbaru untuk melanjutkan bisnis-bisnis kita yang mungkin stuck. Mungkin bisa belajar dari 3 perempuan hebat yang telah saya wawancarai hari ini. Terima kasih ya. Sampai berjumpa di next podcast berikutnya. Dah. Terima kasih. Terima kasih.